Mirsa, bagaimana tanggapan keluarga Yosua terkait putusan Mahkamah Agung dan bagaimana pula pandangan pakar hukum pidana terkait dengan sunat hukuman Verdi Sambo? Kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum keluarga Yosua, Johannes Raharjo, dan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam, Pak Johannes. Selamat malam. Selamat malam, Bung Heri. Abraham. Selamat malam. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Dosen kami, Heri. Ya, saya ke Pak Johannes terlebih dahulu, kuasa hukum keluarga Yosua. Sudah kontak dengan keluarga almarhum Yosua mengingat putusan dari Mahkamah Agung yang mengejutkan? Ya, malam. Terima kasih ya. Barusan tadi saya komunikasi dengan Ibu Rosti Simanjuntak, ibunda dari almarhum Yosua. Ya. Mereka sangat sedih, kecewa, terkejut, dan bahkan sakit mendengar putusan ini. Ya, tentunya karena putusan Mahkamah Agung ini, kami juga dari salah satu anggota penasihat hukum keluarga Yosua dan mewakili tim penasihat hukum juga sangat kecewa, baik pribadi maupun secara mewakili keluarga. Satu itu. Kenapa? Kita masih diingatkan bahwa ketika putusan banding pengadilan tinggi sebelum agenda putusan dia sudah mempublikasikan secara masif kapan dilakukan putusan. Ini Mahkamah Agung hari ini menjalankan putusan, tapi sebelumnya tidak pernah dipublikasikan kapan jadwal putusannya. Ini yang menjadi kekecewaan kami. Yang kedua, termasuk pihak keluarga pun tidak tahu ya, hari ini. Keluarga juga tidak tahu. Tahunya setelah ada konfirmasi dari beberapa rekan-rekan dari wartawan. Kami ditanyakan juga kami terkejut. Yang kedua, bahwa putusan kasasi sekarang ini tadi hanya dibacakan amar putusannya. Jadi kami tidak bisa mendengar apa pertimbangan hukumnya. Ya, berbeda dengan putusan pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri. Kami bisa menyimak, kami bisa mendengar pertimbangan hukumnya sampai dengan putusannya. Sehingga masyarakat ada pendidikan secara hukum. Oh, begini putusannya, pertimbangan hukum. Ini tadi Kahumas dari Mahkamah Agung hanya membacakan amar putusannya. Dilihat dari amar putusannya, sangat-sangat mengecewakan karena vonis diskonnya sangat signifikan sekali. Dari Verdi Sambo hukuman mati seumur hidup. Putri Chandrawati 20 menjadi 10. KM 15 jadi 10. Ricky Rizal 13 jadi 8. Ya, itu sangat mengecewakan. Namun demikian, karena ini putusan sudah tingkat kasasi, jadi sudah memiliki kekuatan hukum tetap, jadi kami dalam arti menerima tapi sangat kecewa. Ya, bagaimanapun ini sudah inkrah ya. Sekalipun di dalam pasal 340 KUH pidana bahwa pembunuhan rencana itu adalah hukumannya ada 3 ya. Vonis mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ya, memang ini masih dalam koridor yang ditentukan dalam pasal 340. Tapi kekecewaan keluarga inilah yang menjadi menjadi keprihatinan kami semua. Gitu. Saya geser ke Bung Heri. Bung Heri, apa tanggapan Anda? Ini sudah disebut tadi soal pembunuhan berencana, dan kalau kita lihat diskon besar-besaran itu secara angka terjadi kepada Putri Chandrawati yang tadinya 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Apakah ini masih bisa dikategorikan kasus pembunuhan berencana jika demikian? Iya, kalau bicara dari putusan memang sekali lagi kita belum terima ya, Bang Abraham ya. Sekali lagi belum baca juga putusan resminya, salinannya dari Mahkamah Agung, dan itu sebenarnya penting untuk bisa mengkaji secara hukum apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan. Kalau kita lihat dalam 5 orang majelis hakim yang memutuskan, kan katanya ada dissenting opinion. Betul, ya. Ada 2 orang yang dissenting ya. Ya, perbedaan pendapatnya di mana dan apa itu kan penting juga untuk kita mengetahuinya. Tapi ya akhir putusannya adalah dominan untuk kemudian diskon tadi ya, dalam tanda petik putusan untuk Sambo hari ini adalah dari pidana mati ke menjadi pidana seumur hidup. Yang menjadi kesulitan kita selain kita tidak punya tebak-tebakan dalam konteks melihat bukti fakta atau apa, yang kita sayangkan mungkin di pengadilan sebelumnya, walaupun sudah ada istilah res judicata pro veritate habetur ya, putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan di atasnya yang lebih tinggi yang mengoreksi hal itu. Tapi kalau kita mau lihat kemarin tuh memang ada misalnya poin di mana dalam pertimbangan hukum hakim itu tidak melihat katakanlah hal-hal yang meringankan dari terdakwa
terdakwa. Dan ini yang mungkin bisa jadi celah ketika putusan dalam konteks hari ini dipertimbangkan gitu ya. Itu yang menurut saya juga jadi poin-poin yang sebenarnya menarik untuk dikaji dari pasca putusan di pengadilan tingkat pertama. Dan kita sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa putusan ini sebelum final and binding masih sangat mungkin untuk bergeser atau berubah, Bang Abraham. Jadi jangan berpikir kemarin di PN putusan pidana mati bagi Sambo, kemudian juga di PT menguatkan, belum tentu di kasasi. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika di kasasi, hak dari jaksa penuntut umum kan nanti bisa dikoreksi sama Pak Johannes ya, itu kan sudah selesai di situ ya, berarti sudah berakhir dia. Bahkan tadi Pak Johannes juga, saya kaget juga sebagai seorang pengacara, bahkan tidak tahu begitu kan teknis persidangannya kapan dan lain sebagainya. Padahal secara kepentingan hukum tentunya katakanlah keluarga korban, kemudian juga yang diwakili lewat kuasa ini adalah kuasa hukum, tentunya minimal mendapatkan informasi terkait hal itu gitu. Oke. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Yohanes? Ya, baik. Apa yang dikatakan dosen saya, Pak Ari, memang sangat betul sekali ya. Berbeda jauh ketika pengadilan tinggi menjalankan putusan. Diumumkan secara masif sehingga kami pun sebagai penasihat hukum dipersilakan masuk duduk menyaksikan persidangan. Oke. Kami ini pengadilan tinggi ya? Pengadilan tinggi. Kami bisa mendengarkan dari proses awal pertimbangan dan sampai vonis. Ini Mahkamah Agung harusnya memberikan contoh pada pengadilan tinggi, namun berbanding balik. Ini yang menjadi kekecewaan kami ya. Walaupun ada dua majelis hakim yang dissenting opinion ya. Saya dengar tadi, kalau saya tidak salah mendengar dari Kahumas MA, dissentingnya dia tetap mempertahankan vonis mati. Ya. Kalau saya tidak salah ya. Namun demikian ya, ini yang menjadi kekecewaan kami. Kami tidak bisa melihat pertimbangan hukum apa yang menjadikan pola pikir ketiga majelis hakim tadi sehingga memberikan bonus yang signifikan. Karena apa? Tadi hanya dibacakan amarnya. Kita tidak bisa melihat pertimbangan hukumnya. Soal bahwa disebutkan tadi hal-hal yang dirasa meringankan itu menjadi pertimbangan sungguhnya bagi hakim MA untuk memberikan keringanan hukuman, karena pada akhirnya kan kita tidak melihat itu di pengadilan tinggi, sebaliknya juga di pengadilan negeri juga tidak disampaikan khusus untuk Sambo dan Putri Chandrawati ya. Tadi kami juga tidak mendengar adanya hal-hal yang meringankan karena tadi yang dibacakan hanya amar ya. Mengingat bahwa kalau saya tidak salah dengar ya, terdakwa memang terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana ya. Kemudian kita juga belum tahu apa pertimbangan, apakah ada yang meringankan dan yang menguntungkan. Langkah apa yang akan dilakukan kalau begitu? Ya, memang kami selaku dari penasihat hukum, kami melihat dari kacamata yuridis. Memang kalau kita lihat dari KUHP pasal 263, yang berhak untuk PK adalah terdakwa atau ahli waris. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga apa yang dikatakan tadi oleh rekan saya Pak Heri, memang betul jaksa tidak bisa PK. Namun demikian di dalam KUHP kan tidak ada larangan bahwa jaksa tidak dilarang PK itu ya. Tapi kami juga mengharapkan untuk terobosan bagi jaksa penuntut umum demi mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan, ya silakan untuk mengajukan PK. Jaksa tidak dilarang PK, dan apabila itu dimungkinkan bisa saja ada pertimbangan untuk melakukan itu. Bung Heri, kalaupun kita lihat ada peluang disebutkan tadi jaksa melakukan PK, seberapa mungkin peluang itu diambil oleh jaksa, dan kemudian bagaimana Anda melihat implikasi hukum ini? Karena sedikit banyak publik juga punya penilaian masing-masing dan tentu itu tone-nya negatif. Ya, yang pasti putusan ini kan melukai rasa keadilan tentunya, khususnya ya Bang Abraham adalah keluarga korban ya. Walaupun banyak masyarakat yang mengikuti kasus ini juga mungkin menurut saya juga punya perasaan empati yang sama ketika mengetahui isi putusan Mahkamah Agung. Tapi sekali lagi ya kita harus menghormati secara hukum ya, putusan ini sudah dikeluarkan, ya kita hargai, hormati dari suatu proses hukum yang berjalan. Memang kadang tidak seperti yang kita inginkan begitu ya. Tentu keluarga korban inginnya tetap pada putusan yang kemarin, itu putusan yang maksimal dari sebuah tindakan pidana pembunuhan berencana kan, pidana mati layer paling tinggi di situ. Nah, dalam konteks bahwa hari ini kita melihat sejatinya putusannya seperti ini ya,
sekali lagi kalau saya kembali kepada ketentuan KUHP, walaupun di praktik kadang mohon maaf ya ada kadang upaya untuk bermanuver gitu ya, dalam tanda petik berakrobat begitu, sehingga akhirnya bisa saja PK itu diajukan, tapi masalahnya apakah diterima atau tidak, ini juga jadi poin yang lain, Bang Abraham ya. Namanya kalau memaksimalkan upaya hukum ya mencoba-coba dalam tanda petik, mungkin saja dalam ranah praktik kan tidak satu yang haram juga ya, halal-halal saja melakukan hal itu. Tapi kalau kita bicara tentang legalitas, tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Yohanes kan, sebagai seorang praktisi senior sudah sangat mahfum bahwa tidak ada peluang sejauh ini bagi jaksa untuk mengajukan PK. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin saya bisa dikoreksi, di kasusnya Joko Chandra juga kan kemarin sempat ada PK dari ketika ada upaya misalnya jaksa mengajukan PK. Bahkan PK itu hanya boleh diajukan satu kali. Nah, ini kan yang menjadi perkara adalah dalam praktik kalau saya tidak salah juga pernah menemukan ada katakanlah bahasanya PK di atas PK. Nah, ini kan yang harus kita luruskan dalam sebuah hukum acara. Tapi dalam hal putusan saya rasa peran dari komisi yudisial misalnya ataupun katakanlah ini bisa jadi trigger mekanisme bagi teman-teman yang concern pada upaya hukum concern pada keilmuan hukum acara pidana. Ini juga bisa anotasi mungkinnya putusan ini ya, dalam tanda petik mempelajari betul mengapa sampai putusan ini bisa berbeda, karena upaya hukum ini kan upaya untuk mengkoreksi Bang Abraham dari putusan yang di bawahnya. Terima kasih Bung Heri Firmansyah. Sayang sekali waktu kita terbatas, dan terima kasih sekali lagi Pak Yohanes Raharjo, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Sampaikan salam saya, titip salam saya kepada Pak Samuel dan juga Bu Rosti Simanjuntak. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda. Seorang kades perempuan marah-marah di RSUD Lewi Liang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya saat lagi untuk Anda.